Salam dan selamat pagi kepada semua jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan karena kita dapat berkumpul bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, pada hari ini, Pastor akan memetik satu firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang ke-16, ayat yang ke-10 sehingga ayat yang ke-15. Saya bacakan firman Tuhan ini dalam Injil Lukas pasal 16, ayat yang ke-10 sehingga ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan, garis besarnya di atas adalah setia dalam perkara yang kecil atau nasihat. Ya. Demikian firman Tuhan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Lalu berkatalah kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Nah, saudara, pada pagi hari ini, Pastor akan mengambil satu tajuk firman Tuhan dalam ayat ini, yang dimana sebentar tadi kita sudah bacakan bersama. Saya ingin mengambil satu tajuk khotbah ini, yaitu kesetiaan kepada Tuhan. Kesetiaan kepada Tuhan. Karena ini adalah salah satu nasihat yang Yesus tujukan kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang begitu tamak dan begitu mencintai uang, menganggap bahwa Yesus adalah orang yang miskin. Dan oleh sebab itu mereka berpikiran bahwa orang yang tidak memiliki harta, tidak mempunyai uang itu adalah orang yang hina. Dan secara langsungnya mereka sedang menunjukkan itu kepada Tuhan Yesus. Menganggap Yesus itu adalah hamba Tuhan yang miskin, hamba Tuhan yang hina. Tetapi Tuhan Yesus memberikan nasihat dan teguran yang sebaliknya, bahwa kita bukan berhadapan dengan uang dan harta itu untuk semata-mata dengan suatu hal yang boleh mempopulerkan kita. Tetapi sebaliknya, kita sebagai anak-anak Tuhan, Yesus menegur mereka supaya kepada Allah saja kita harus setia, bukan kepada uang yang kita miliki yang kita setia. Nah, itu saya akan Pastor akan bahas pada pagi hari ini di dalam tajuk ini. Mengapa Yesus menggunakan menegur mereka pada masa itu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya teringat ya, bahwa kebanyakan orang berpikiran bahwa mereka sudah cukup setia kepada Tuhan. Apabila mereka sudah mengikuti Tuhan ataupun sudah melayani Tuhan lebih kurang dalam 20 tahun ataupun ke atas, mereka dengan bangga mungkin sudah berkata bahwa dia sudah cukup setia kepada Tuhan. Dan mungkin juga ingin menuntut sesuatu perhatian daripada jemaat, ataupun meminta satu penghargaan daripada jemaat, karena mereka berpikiran bahwa dengan kesetiaan yang sudah mereka lakukan kepada Tuhan itu mereka harusnya dihargai. Tetapi saudaraku, walaupun perkara itu boleh, tetapi bagi saya secara pribadi, yang paling penting bagi kita bukanlah kita memikirkan tentang berapa lama kita melayani, tetapi yang paling penting adalah kita setia
kepada Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar, pagi hari kita akan belajar dua perkara. Bagaimana kita setia kepada Tuhan. Apa yang perlu kita lakukan untuk setia kepada Tuhan. Nah, saudaraku, yang pertama ini, saudaraku, kalau kita perhatikan, ya, ada dua perkara saja yang saya akan bahas dalam khotbah pada pagi hari ini. Nah, yang pertama, kesetiaan kepada Tuhan itu diukur dalam perkara-perkara kecil. Kalau kita perhatikan ayat yang ke-10, Yesus mengatakan barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara besar. Jadi ayat ini adalah salah satu ayat yang mengingatkan kepada kita bagaimana Yesus mengajar bahwa kesetiaan kita diukur bukan berapa hebatnya kita melayani, tetapi kesetiaan kita itu adalah berapa kita setia untuk melakukan tugasan-tugasan yang mungkin tampaknya kecil. Karena Tuhan mau kita melakukan tanggung jawab kita bukan terus perkara yang besar. Ia akan dimulai daripada perkara yang kecil. Nah, saudaraku, saya teringat bahwa sewaktu saya menggembala dalam satu gereja, pada satu ketika sebelum saya melayani di Semenanjung ini, saya teringat ada satu anak muda yang saya train pada masa itu. Saya melihat bahwa anak muda ini begitu ada satu kerinduan untuk melayani Tuhan. Dan saya melihat bahwa dia ini ada potensi yang baik. Tapi apa yang saya lakukan, saya tidak begitu terburu-buru untuk memberikan dia satu tanggung jawab, melainkan saya memberikan dia tanggung jawab yang kecil. Nah, mungkin saudara akan menebuk, apa tanggung jawab itu yang saya berikan itu? Adakah mungkin pujian ataupun sebaliknya? Tapi tidak. Yang saya lakukan adalah memberikan tugas sebagai tukang sapu di gereja. Itu tugas dia. Dan saya mengatakan kepada dia bahwa oke, kalau kamu melayani, oke, lakukan ini. Dan dia melakukan itu dengan begitu baik sekali. Karena kami ada latihan musik setiap hari Sabtu, dan setiap kali itu dia datang, tugas pertama yang dilakukan adalah pegang penyapu dan sapu daripada bawah gereja sampai atas, dan semua ruang gereja itu, seluruh gereja itu dia bersihkan. Kadang-kadang kalau rekan-rekannya tidak datang, dia sanggup lakukan itu bersendirian. Dan dia lakukan itu dengan setia, saudaraku, selama 1 tahun. Saya perhatikan dia tidak pernah mengeluh. Saya begitu kagum dengan anak muda ini. Dan selepas 1 tahun itu, saya memanggil dia dan berkata kepada dia, apakah kamu sudah bersedia untuk melayani Tuhan? Dia mengatakan, saya sudah lama pastor untuk mau melayani Tuhan. Saya hanya menunggu saja apa yang pastor berikan, dan saya akan bersedia untuk melakukannya itu. Dan saya mengatakan kepada dia, sekarang, mulai daripada sekarang, saya akan percayakan kamu untuk bermain musik di gereja. Dan selepas itu, dalam pertengahan tahun selepas itu, saudaraku, kami angkat lagi dia untuk menjadi ketua muda-mudi dalam gereja. Nah, lihat di sini, dia bukan terus menjadi ketua muda-mudi, tapi sebaliknya dia bermula sebagai tukang sapu di gereja. Nah, mengapa saya memakai konsep seperti itu? Sebab saya melihat tentang apa yang Yesus ajarkan di sini. Kesetiaan kepada Tuhan itu, saudaraku, bukan diukur terus kepada yang besar yang saya sudah katakan tadi, tapi bermula daripada tanggung jawab yang kecil. Yesus mengatakan di sini bahwa dari perkara kecil. Nah, pada pagi hari ini, mari kita berpikir sejenak, apakah kita melayani Tuhan ataupun melakukan sesuatu di gereja dengan terus meminta satu tanggung jawab yang besar? Saudaraku, saya percaya Tuhan boleh saja mengangkat kita untuk menjadi seorang pemimpin yang hebat ataupun menjadi seorang yang berpengaruh dalam gereja kalau dia mau. Tetapi Tuhan itu tidak begitu, dia bijaksana. Dia akan melatih kita daripada perkara kecil. Kita ingat sebagaimana Raja Daud sewaktu dia melayani Tuhan. Raja Daud bukan terus jadi raja. Sebelum dia jadi raja, dia adalah
penjaga kambing domba, dia adalah seorang gembala, ya gembala. Sedangkan semua adik-adiknya mereka ini adalah orang-orang yang gagah perkasa, mereka menjadi tentara. Tetapi Raja Daud sebaliknya punya pekerjaan sebagai gembala. Nah, sebelum dia menjadi raja pada Israel dan menjadi seorang raja hebat. Nah, kita perhatikan di sini Tuhan mengukur, mempercayakan kita daripada perkara kecil. Mungkin kita berkata, wah itu hamba Tuhan hebat, oh itu guru hebat, luar biasa, saya ingin menjadi seperti dia. Saudara pernah bertanya bagaimana proses yang mereka lalui? Saya masih ingat lagi sewaktu beberapa tahun, waktu pertama kali saya dipercayakan untuk berkhotbah, saudara. Kamu tahu apa yang terjadi pada masa itu? Selepas saya berkhotbah, saya menangis. Kamu tahu kenapa menangis? Karena saya gembira? Tidak. Saya merasa sangat malu. Sebab pada masa itu rupanya ada beberapa rekan-rekan saya yang mereka mengkritik saya sewaktu saya berkhotbah. Saudara sendiri paham, orang yang baru bertobat, karena pada masa itu saya baru 6 bulan bertobat dan saya terus dipercayakan untuk berkhotbah. Apa yang saya tahu? Saya bukan lahir daripada orang-orang kalangan Kristen, tetapi saya adalah lahir dari keluarga yang tidak percaya kepada Tuhan. Dan saya menjadi orang Kristen lah baru saya memegang Alkitab dan belajar firman Tuhan. Dan tiba-tiba saya dipercayakan untuk berkhotbah, saudara. Nah, mungkin kamu berkata, wah pastor, tapi sekarang kamu boleh mengajar, kamu boleh berkhotbah, tapi kamu tahu ataupun tidak bagaimana prosesnya itu. Nah, sabar saudara. Kalau kita ingin dipakai Tuhan dengan luar biasa, kita harus belajar untuk perkara-perkara yang kecil terdahulu. Tuhan tidak akan terus mengangkat kita ke satu level yang tinggi. Dia akan bermula daripada level yang rendah. Dan setahap demi setahap Tuhan akan membawa kita sampai kita akan mencapai kepada satu kehendak Tuhan. Di mana Tuhan yang sudah rencanakan dalam kehidupan kita supaya kita menjadi orang yang dipakai Tuhan yang luar biasa. Nah, saudaraku, ini adalah perkara yang paling penting, bahwa kita harus setia kepada Tuhan. Nah, itu yang pertama, ya. Mulai pada hari ini, ya, jangan berpikir bahwa wah, saya akan terus melayani Tuhan. Belajar daripada perkara yang kecil. Yang kedua, saudaraku, dan ini adalah yang terakhir, kesetiaan kepada Tuhan yang kedua itu adalah diukur daripada pengurusan kita ataupun daripada kebolehan kita untuk mengurus keuangan kita ataupun harta kita. Ya. Jadi ini pun kita akan diukur daripada di sini. Kita pun ataupun diukur ataupun diuji. Bagaimana Tuhan melatih kita, bagaimana kita untuk melihat di sini. Bagaimana persepsi kita terhadap harta ataupun uang kita. Kalau kita perhatikan daripada ayat yang seterusnya, jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal marmon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepada kamu harta yang sesungguhnya? Dan kalau kita seterusnya di sini, seorang hamba tidak boleh mengabdi kepada dua tuan. Kalau dia mengabdi kepada dua tuan, dia pasti akan setia kepada yang satu tuan, dan yang seorang lagi dia kurang setia ataupun tidak setia. Jadi Tuhan menggunakan konsep ini bahwa pasti akan berlaku, bahwa kalau kita memilih untuk setia atau mengabdi kepada Tuhan, mengabdilah kepada Tuhan. Tapi kalau kita mengabdi kepada duniawi ataupun kepada harta kebendaan, maka itu yang sebaliknya akan terjadi. Nah, mammon yang disebut di sini ini, ya, ini membicarakan tentang harta, ya, ataupun ketamakan, ya. Mammon di sini ini berbicara tentang uang. Sebab ini juga mewakili tentang sifat orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat pada masa itu yang menganggap bahwa uang itu sangat penting. Uang itu penting untuk menaikkan martabat mereka supaya mereka dipandang oleh masyarakat pada masa itu. Yang saya sudah katakan awal-awal tadi, bahwa Yesus itu mereka anggap bahwa seorang hamba Tuhan yang miskin tidak seperti mereka. Nah, Yesus mengatakan itu bukan utama. Yang paling utama adalah Tuhan, bukan setia kepada harta benda. Ya. Jadi Yesus dengan jelas di sini bahwa bagaimana kita
Bagaimana persepsi kita terhadap ataupun tanggapan kita terhadap harta benda yang Tuhan percayakan kepada kita? Adakah kita boleh mengurusnya itu yang sebaiknya ataupun yang menjadi tuan kita? Saudaraku, saya tidak katakan bahwa uang itu salah, tidak. Kita perlukan uang, tetapi uang itu bukanlah majikan kita. Yang mengurus uang itu bukan uang yang urus kita, tetapi uang itu kita yang mengurusnya. Jadi banyak orang yang dikatakan bahwa mereka mencintai uang. Mereka meletakkan diri mereka kepada harta benda mereka. Sedangkan itu bukanlah perkara yang dikehendaki Tuhan. Ya. Nah, sekali lagi saya ingin katakan bahwa tidak salah kalau kita diberkati Tuhan, kita punya berkat yang luar biasa. Ya, amin, luar biasa. Tetapi janganlah kita mengabdikan diri kita ataupun menjadi hamba kepada uang. Ya. Rasul Paulus pernah menasihati kepada Timotius, mengajar dia kepada gembala Timotius bahwa harus mengajar kepada jemaat supaya jangan mengizinkan ataupun jangan mengajarkan perkara-perkara yang dimana orang-orang pada masa itu mencintai uang. Sebaliknya, Paulus menasihati Timotius supaya Timotius mengajar mereka supaya jangan cinta uang. Jangan cinta uang dan cintailah Tuhan. Ya. Karena dia tahu bahwa mencintai uang akhirnya itu akan mendatangkan satu kerusakan. Saudara, kita akan melihat bahwa orang-orang yang mencintai Tuhan pada awalnya, apabila mereka menukar cinta mereka itu kepada uang, mereka terikat kepada berusaha untuk mengajarkan uang, mereka ketepikan Tuhan, akhirnya saudaraku, kesetiaan mereka kepada Tuhan itu akan hilang. Mereka akan meninggalkan Tuhan. Dan saya sudah menyaksikan banyak anak-anak Tuhan yang tahunya setia kepada Tuhan, tetapi karena hanya mencari uang, saudaraku, mereka meninggalkan Tuhan. Nah, saudaraku, pada pagi hari ini saya ingin mengajak kita semua supaya kita setia kepada Tuhan. Ya, setia kepada Tuhan. Nah, Yesus sudah memberikan beberapa contoh-contoh dalam pengajarannya, saudaraku. Bahwa Yesus juga pernah mengatakan bahwa di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Nah, coba kita perhatikan apa maksud Yesus dalam hal ini. Saudaraku, senang saja untuk menafsirnya. Sebagai salah satu contoh, kalau kita tinggalkan emas ataupun uang, katakan di rumah kita, ada katakan tak banyaklah, di dalam 100.000 kita simpan uang kita di rumah, katakan begitu. Kalau saya hanya bergurau ya, 100.000 itu bukan hal yang sedikit, itu hal yang banyak, saudara. Katakan contoh. Atau juga kita ada beberapa utas rantai emas. Saudaraku, kalau itu disimpan di bank kita tidak berapa risau. Tapi kalau itu disimpan di rumah, apabila kita berpergian, nah di situ kita akan ingin bermacam-macam bermain di pikiran kita. Apa yang terjadi? Ada pencurian, selamatkan rumah kami. Itu sebabnya ada banyak orang-orang yang kaya. Mereka meletakkan kamera video di dalam rumah mereka. Mereka letakkan CCTV sebagai satu perlindungan. Kenapa, saudara? Sebab harta mereka melekat di dalam hati mereka, dan hati mereka melekat dalam harta itu, saudara. Jadi Tuhan tahu bahwa akhirnya itu akan mengikat kita dan akan merosakkan kesetiaan kepada Tuhan kalau kita tidak berhati-hati. Jadi belajar, kalau kita diberkati Tuhan, kita langsung lebih setia kepada Tuhan. Nah, saudaraku, kita sudah belajar dua perkara pada pagi hari ini tentang kesetiaan kepada Tuhan. Yang pertama itu, saudaraku, jelas bahwa kesetiaan kita kepada Tuhan yang pertama itu adalah diukur dalam perkara-perkara kecil. Tuhan tak akan terus memberikan kepercayaan yang besar kepada kita, tanggung jawab yang besar, diukur daripada perkara kecil. Dan yang kedua adalah diukur di dalam bagaimana kita menata ataupun mengurus harta kita, termasuk keuangan kita. Di mana adakah uang itu memisongkan kita daripada kesetiaan kepada Tuhan ataupun sebaliknya. Nah, saudaraku, kita sudah belajar dua perkara ini. Dan saya harap sebagai hamba Tuhan pada pagi hari ini,
supaya kita merenungkan bersama-sama. Belajar berfirman Tuhan ini, karena kita sudah belajar ini. Saudaraku, kita sudah belajar kesetiaan ini, dan mari kita terus setia kepada Tuhan. Apapun keadaan kita, belajarlah untuk setia kepada Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan, saudaraku. Karena Tuhan berfirman dalam satu ayat firman Tuhan berkata seperti ini. Walaupun kamu tidak setia, aku tetap setia. Karena apa? Sebab Tuhan itu adalah Allah yang setia. Dia tidak akan meninggalkan kita dalam apa keadaan pun sekali, saudaraku. Bukankah Tuhan itu baik? Mungkin kita selalu mengatakan God is good all the time. Betul, saudaraku. Tuhan adalah baik setiap masa, dan Dia adalah Tuhan yang sangat luar biasa. Nah, saudaraku, kita sudah berada di penghujung firman Tuhan ini, dan kita bersyukur kepada Tuhan, dan saya akan terus mencabar kita pada pagi hari ini supaya jadilah anak Tuhan yang setia kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama, dan pastor pimpin doa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini. Kami sudah belajar tentang kesetiaan kepada Tuhan. Bapa, hamba berdoa supaya jadikan jemaat di sini pada pagi hari ini, supaya kami adalah orang-orang yang setia, dan apa keadaan pun akan terus mengikuti Engkau Tuhan Yesus. Dalam keadaan pun kami setia kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengar firman Tuhan hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudaraku, kita sudah selesai firman Tuhan ini, dan kita akan berjumpa lagi di firman Tuhan yang akan datang. Tuhan memberkati.